Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan mengulik satu bagian Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan tema percaya pada Kristus di tengah kemajemukan sebuah pandangan Alkitab. Untuk mengulik tema yang barusan saya sebutkan ini, telah hadir di studio ada Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Halo Pak, apa kabar? Baik, salam jumpa pemirsa yang terkasih. Terima kasih menjadi narasumber ngulik Alkitab ini yang pertama kali Pak. Khususnya Alkitab ya, pertama kali dan baru pertama kali, masih ada kali berikutnya ya Pak ya. Semoga. Jadi sekali lagi thank you. Sahabat, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga adalah dosen di STFT atau STT Jakarta. Beliau ini dulunya dosen saya, jadi saya perkenalkan juga begitu ya. Kita satu kelas pernah. Satu kelas pernah, ya. Baik, sahabat, acara Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat tentu saja dapat berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa di Ngulik Alkitab, sebelum kita memulai membaca dan mengulik, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin. Silakan Pak. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat mendalami firman-Mu, mendalami Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami agar berita sukacita Alkitab dapat kami terima dan juga relevan bagi kehidupan kami, bahkan kehidupan bersama-sama kami di tengah-tengah kemajemukan negeri ini. Demi putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini Pak sangat terkenal, saya yakin itu. Dan selain itu saya kira juga sudah sering digunakan dengan pengertian yang mungkin nanti Bapak bisa menjelaskannya. Nah, tema kita adalah percaya pada Kristus di tengah kemajemukan, sebuah pandangan Alkitab. Kita hidup dalam konteks Indonesia, kita lihat plural, majemuk juga. Jadi ketika bicara ini kita mulai dari mana? Apakah kita bisa tetap percaya pada Yesus Kristus yang baru saya baca dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, dia satu-satunya jalan, tapi sekaligus juga ketika kita mempercayai bahwa dia hanya satu-satunya jalan, tapi juga sekaligus membuka ruang penerimaan bagi orang lain, bahwa mereka pun dikasihi Allah. Nah, itu memang pertanyaan yang serius, karena ayat ini bisa disimpulkan bahwa karena Yesus mengatakan akulah jalan, maka dengan serta-merta jalan yang lain atau masyarakat yang lain tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Atau justru kita sebenarnya bisa juga menyimpulkan dengan keyakinan bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup, itu justru bisa menjadi satu undangan dan sambil mengundang tapi juga menghargai masyarakat yang majemuk agama dan majemuk keyakinan. Itu yang kita harus temukan. Apakah ayat ini seolah-olah anti kemajemukan, atau ayat ini justru membuat kemajemukan itu dihargai, namun dapat melakukan komunikasi dengan Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Itu menurut saya tantangan dari ayat ini, mengapa kita dalami. Oke, saya kira itu menjadi memberikan pengharapan bagi saya Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan lebih lanjut bahwa ini menjadi undangan untuk melihat orang lain. Nah, tentu yang kita harus dalami juga ini undangan agar dalam Yesus yang adalah jalan kepada Bapa, begitu ya, kepada Tuhan. Dan kalau begitu memang kita harus sedikit bersabar untuk melihat sebenarnya Tuhan atau Allah yang mengundang itu seperti apa, ya, agar nanti kita bisa juga mengerti kenapa melalui Yesuslah undangan itu disampaikan, atau secara khusus melalui jalan itu. Karena itu memang kita perlu membuka Alkitab secara keseluruhan dulu, gitu ya. Artinya visi Allah Alkitabiah itu bagaimana dalam kemajemukan. Nah, kalau kita dalami, saudara-saudara, saya bisa lanjut ya. Kalau kita lanjutkan, maka tentu dalam
Kejadian 1 atau dalam kitab Kejadian pada awal, memang Tuhan itu mulai dengan membuka apa yang disebut perjanjian, gitu ya. Dan perjanjian itu memang diberikan kepada manusia, pada Adam dan Hawa. Dan sebenarnya kalau kita lanjutkan, sekalipun Adam dan Hawa katakanlah jatuh, gitu ya, tapi sebenarnya Tuhan selalu membuka perjanjian, dan perjanjian itu misalnya dengan Nuh dan keturunannya, ya, pada Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Dan sebenarnya yang juga mau dikatakan bahwa perjanjian itu adalah cara Allah menghubungkan dirinya dengan manusia, ya, dan tidak dengan mendahulukan atau dengan mengistimewakan bangsa Israel, ya. Jadi perjanjian itu seperti diundangkannya semua agar ikut di dalam, dan yang paling penting dalam perjanjian itu dia melakukan kasih dan pemeliharaan, ya. Jadi itu awal Alkitab tentang Bapa yang mengundang, yang memelihara, dan kiranya orang yang menyambutnya, bahkan ciptaan juga menyambutnya, kiranya mau ikut atau diikat dalam perjanjian kasih setianya itu. Itu inti yang pertama. Baik, itu menarik ya, bahwa tadi Pak Martin menjelaskan bahwa setelah kejatuhan dalam dosa, justru Allah memberikan perjanjian pada Nuh. Nah, apakah kita bisa Pak, ciri perjanjian itu seperti apa? Perjanjian itu cirinya memang belas kasih. Allah sendiri yang mengambil langkah untuk menemui manusia. Bahkan katakanlah dalam pengalaman Menara Babel, ya, ketika katakan manusia di situ berbahasa yang banyak, ketika manusia ingin membangun menara setinggi langit begitu ya, tapi tidak berhasil. Ya. Nah, orang mengatakan ini bukti kesombongan manusia. Tapi sebenarnya Tuhan menerima juga itu sebagai apa? Sebagai keadaan bahwa manusia memang majemuk. Manusia memang beragam, terbukti dengan bahasa yang beragam. Jadi sejak awal, sejak perjanjian dibuka oleh Allah dan disambut manusia, memang manusia bisa mengalami kegagalan, ya. Tapi juga manusia menjalani semua perjanjian itu sebagai komunitas yang beragam, yang majemuk, yang plural. Menurut saya di situ sebenarnya awal yang penting. Nah, kalau saya bisa lanjut lagi, Pendeta Mestika, ketika terjadi problem dengan Israel, ya, sebagai bangsa yang juga menyambut perjanjian itu, maka problem-problem yang dihadapi Israel itu ternyata juga diatasi oleh Tuhan melalui tangan-tangan kemajemukan. Maksudnya begini, justru ya yang membebaskan Israel katakanlah dari pembuangan, ya tentu ini dalam sejarah lanjutan, adalah seorang bernama Koresh, ya, yaitu Raja Persia yang bukan beragama katakanlah Yudaisme, tapi beragama lain, ya. Dan kita tahu istri Abraham, seorang Hagar bernama Hagar, ya, yang melahirkan Ismail itu adalah dari bangsa lain. Bahkan Hagar itu dianggap sebagai katakanlah nenek moyang saudara-saudara kita yang Muslim, Arab gitu. Lalu kita tahu ada putri Firaun, ya, yang menyelamatkan bayi Musa sendiri, ya, sehingga Tuhan memakai bangsa-bangsa lain. Dan juga kalau kita dengar cerita yang paling sedikit menggugah, yaitu Ruth, ya, bagaimana Ruth memutuskan untuk mengambil bagian, ya, dengan bangsa Yahudi, dan dia mengatakan saya akan setia padamu, tapi Ruth tetap adalah dari bangsa-bangsa lain, dan justru dari bangsa yang lain itu dianggap bisa sebenarnya bahkan mendengarkan Tuhan, karena dia akhirnya memutuskan untuk bergabung, ya, dengan Israel. Bahkan yang juga sedikit unik, dalam cerita Bileam, pernah dengar Bileam, saudara? Dan keledainya yang bisa bicara, ya. Bileam yang diminta untuk mengutuk Israel saat Israel mau masuk ke tanah terjanji, ya, ke Kanaan. Justru Bileam mendengar suara Tuhan. Berarti Tuhan mau juga berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain, dengan seluruh makhluk ini. Dan Bileam akhirnya mengatakan, aku tidak bisa mengutuk
Israel, bahkan keledainya juga mengingatkan. Iya. Jadi Tuhan juga berbicara menyapa binatang. Iya. Jadi jangan kita salah kira bahwa binatang tidak dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan juga, ya. Sehingga akhirnya Bilam mengatakan, aku hanya bisa memberkati bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Yunus, ya, yang mengira untuk apa ke bangsa-bangsa kafir Niniwe ini. Ya. Justru kata Tuhan, perhatian saya juga kepada mereka. Kamu harus bersaksi, ya, tentang kebaikan Tuhan, tentang pertobatan, ya, agar bangsa-bangsa yang lain bisa diundang, ya, diundang masuk dalam visi Allah yang satu, yaitu visi perjanjian, dan isi perjanjian itu kasih setia, bukan penghukuman tapi kasih setia. Ya. Jadi dengan itu sebenarnya perjanjian lama atau Alkitab agama Yudaisme, ya, mengatakan tentang Bapa yang Yesus percaya sebagai Bapanya, ya, yang nanti untuk tiba kepada Bapa, kan kata Yesus, adalah Bapa yang berjanji untuk mengundang manusia agar ikut, ya, dalam hubungan kasih setia, ya, dan dalam dia mengundang semua orang dipakainya, bukan hanya yang katakanlah menganggap diri sebagai bangsa pilihan seperti Israel, tapi bangsa-bangsa di sekitarnya juga ikut dalam hubungan kasih setia itu kepada Bapa yang di surga, kepada, kalau dalam bahasa Ibraninya, kepada Yahweh Elohim, gitu, ya. Nah, Bapa inilah yang menjadi Bapa dari Yesus Kristus, ya. Dan inilah yang juga Yesus maksudkan bahwa untuk sampai kepada Bapa yang sedemikian, maka akulah jalannya, akulah kebenarannya, dan akulah hidup. Untuk itu. Oke. Itu kira-kira. Mendengarkan penjelasan itu, saya berpikir bahwa semoga para pemirsa ngulik Alkitab juga semakin diluaskan cakrawala berpikirnya bahwa dalam perjanjian lama kita temukan dasar-dasar bahwa kemajemukan itu diakui, memang ada gitu. Udah bahkan Pak Martin tadi memberikan beberapa contoh dalam kisah penyelamatan atas Israel, bahkan Allah memakai orang dari bangsa-bangsa lain. Dan bagi saya itu sangat menarik. Pak, saya balik sedikit ke belakang boleh ya? Tentu saja. Tadi itu sudah sempat menyebut, dan semoga tadi para sahabat YKB ngulik Alkitab bisa mendengar, ada perjanjian Allah dengan umat. Tadi sudah menyebutkan dengan Nuh. Lalu kemudian ada peristiwa Babel yang dilihat sebagai sumber konflik. Lalu kemudian Pak Martin juga menjelaskan bahwa sebenarnya kemajemukan itu adalah juga bagian dari rencana Allah untuk penyelamatan sebetulnya. Nah, saya sedikit ingin bertanya ke Bapak begitu, juga dalam konteks kita hari ini ketika kita bicara di abad 21 begitu. Ketika Allah memberikan perintah dan bahwa kemajemukan itu adalah sebuah hal yang juga dianugerahkan Allah pada kita. Dulu direspon secara kurang baik begitu, bahkan dianggap bahwa kemajemukan itu menjadi potensi konflik atau berbahaya begitu. Nah, jadi bagaimana kita melihat kemajemukan ini sekarang juga? Pak Martin kan banyak berkiprah juga dalam relasi agama-agama sekarang. Bagaimana? Apakah juga pemikiran yang sama masih terjadi pada kita juga bahwa kemajemukan itu bahaya loh? Gimana Pak? Ya, jadi tadi kan dua hal sebenarnya yang kita harus yakini, ya, bahwa kepada kita, ya, mungkin dalam perjanjian lama kepada Israel, Tuhan memberi perjanjian. Tapi juga dalam perjanjian ini kita kadang-kadang mengalami masalah, ya, seperti Adam dan Hawa jatuh, ya, atau cerita-cerita yang lain. Abraham juga kadang-kadang memiliki dosanya sendiri. Tapi justru dari bangsa-bangsa lain, dari kemajemukan itu ada inspirasi, bahkan ada mungkin pesan agar kehidupan yang ada ini sebenarnya kehidupan yang dipelihara Tuhan, gitu, ya. Ketika Musa hampir hanyut, gitulah, justru Putri Firaun. Ya, Putri Firaun yang menyelamatkannya. Berarti perjanjian kepada Israel seolah-olah melalui bangsa lain, ya, melalui bangsa kafir,
goyim begitu, ya. justru perjanjian itu dipertahankan. Jadi mungkin sekarang juga kita bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Perjanjian yang kita hidupi sekarang juga kiranya melalui kehadiran yang lain kita jadi sadar Tuhan punya sebenarnya perjanjian dengan kita, sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu kita ingat bahwa perjanjian belas kasih itu bisa bahkan kita dapatkan dari belas kasih orang lain yang kita rasa sebagai ini perjanjian dari belas kasih Tuhan yang kuterima saat ini mungkin dari orang yang beragama lain, orang dari keyakinan lain. Kira-kira seperti itu hubungannya atau paralelnya dengan masalah hari-hari ini. Baik. Itu yang kita bahas di segmen pertama. Semoga sudah semakin mendorong kita untuk mau semangat memahami tema kita kali ini, percaya pada Kristus di tengah kemajemukan, dengan melihat apa pandangan Alkitab. Kita lanjutkan bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab episode ini. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih dengan narasumber kita Bapak Pendeta Martin Sinaga dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan tema percaya pada Kristus di tengah kemajemukan, sebuah pandangan Alkitab. Dan para sahabat bisa berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau balik ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita di segmen pertama tadi. Bapak sudah menjelaskan bahwa awalnya adalah ada perintah dan perjanjian Allah terhadap manusia. Ada yang mewakili baik itu kepada Adam dan kemudian kepada Nuh. Lalu ada juga tanggapan manusia begitu. Tadi Bapak sempat menyebut Menara Babel. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita bahkan tadi Bapak juga mengatakan bahwa dalam perjalanan Israel keselamatan mereka, Allah melibatkan orang lain menunjukkan bagaimana kemajemukan itu dari awal sebetulnya sudah ada sebagai sebuah anugerah tentu saja. Nah, apa selanjutnya yang perlu kita lihat terkait dengan tema kita mempercayai Kristus di tengah-tengah konteks kita Indonesia khususnya yang majemuk ini, Pak? Apa yang harus kita perhatikan, para sahabat perhatikan? Jadi kita kan mempercayai Kristus ya, karena Dia adalah jalan kita kepada Bapa ya, dan Bapa tadi yang menciptakan, tapi juga yang membangun perjanjian belas kasih kan? Dan Dia Bapa itu ya, yang kepadanya Kristus percaya sebagai Bapanya dan juga menjadi Bapa kita ya. Allah itu mengundang agar perjanjian itu juga dihayati sebagai perjanjian yang membuat kita satu keluarga. Ya, jadi kisah Nuh itu menarik sekali bahwa yang diundang itu masuk ke dalam perahunya berpasang-pasangan, gitu ya. Bukan manusia, Pak, ya. Juga manusia, tapi binatang-binatang. Dan kata lain bahwa ini adalah kelangsungan kehidupan bersama yang sedang dijanjikan untuk tetap
tumbuh kan begitu. Nah, dengan dibuat berpasang-pasangan sebenarnya juga pesannya adalah bahwa kemajemukan itu hendaklah dihayati secara relasional, bukan kemajemukan itu dihayati secara hierarkis. Hierarkis dalam arti kami bangsa yang lebih hebat, kalian nomor 2, kami bangsa yang kudus, kalian kafir. Kategori itu sebenarnya tidak lagi masuk dalam perjanjian ilahi itu. Jadi Bapa yang di surga yang kepadanya Yesus percaya dan kita diundang melalui Yesus adalah Bapa sedemikian. Kita ini diundang sebagai satu keluarga besar loh, walaupun kita majemuk, walaupun kita berbahasa lain, walaupun kita bagian dari menara Babel, it's okay. Tapi perjanjiannya itu bersifat relasional. Mari kita membangun relasi kita. Makanya kan kata Yesus perintahnya adalah kasihilah sesama manusia, ya seperti kau mengasihi Allah gitu ya. Dan itulah kira-kira keadaan manusia yang diundang Tuhan untuk hadir kepadanya. Disitulah pesan-pesan perjanjian lama yang menurut saya membuat kita berkesimpulan bahwa bangsa-bangsa yang beda agama, beda suku ini adalah bangsa yang diundang untuk masuk dalam perjanjian ilahi itu. Dan perjanjian ilahi itu isinya sekali lagi apa? Kemajemukan ini sungguh baik ya. Aku menciptakannya baik kata Tuhan ya, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga baik ya. Dan kiranya yang di dalam kehidupan ini antar manusia menghubungkan dirinya satu dengan lain dalam model relasional, bukan hierarkis, apalagi membuat pengkotak-kotakan, apalagi membuat apa yang disebut kelas-kelas sosial ya. Justru kalau kita bisa simpulkan dengan satu kalimat, ada perbedaan tapi jangan membeda-bedakan. Itu ada kira-kira perbedaan tapi jangan membeda-bedakan. Itu spiritnya. Baik. Itu sangat menarik saya pikir untuk bukan yang menarik ya, tapi untuk kita terapkan begitu bahwa betul ada perbedaan. Itu sebuah keniscayaan dan memang itu dari awal sudah demikian. Artinya kita bisa katakan perbedaan itu sebenarnya anugerah dari Allah juga. Betul. Dan karena itu anugerah, diterima, disyukuri, jangan dijadikan masalah. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Persis. Baik. Ya, saya tertarik dengan kemajemukan ini, Pak. Tema kita percaya kepada Kristus di tengah kemajemukan, dan kita melihat bagaimana Alkitab memandangnya. Tadi Pak Pendeta sudah menguraikan berapa begitu. Nah, karena dan Bapak barusan tadi saya mencatat kalau tadi saya perjanjian yang diberikan Allah adalah perjanjian belas kasih. Betul. Dan bagi saya itu apa ya? Sesuatu mungkin pernah saya dengar, tapi sekadar saya dengar, tapi mendengarkan ulang bahwa perjanjian Allah, perjanjian belas kasih dan bagi semua, seharusnya bisa membangkitkan spirit untuk bisa menerima yang lain itu gitu. Nah, kemudian saya ingin Bapak menjelaskan sedikit lagi gitu tentang ini, bahwa kemajemukan, keberagaman bahasa, budaya, agama adalah rencana Allah dan itu bukan hukuman. Karena saya tertarik dan bagian itu, bisa Bapak jelaskan sedikit lagi? Ya, jadi selain memang kemajemukan itu adalah fakta, ya, bahkan kita bisa sampai kepada kesimpulan kita jadinya menganut pluralisme. Ya, pluralisme itu apa? Pluralisme adalah kemajemukan itu kita lihat sebagai kehendak Allah, sebagai baik, dan kita akan mempertahankan ya agar kemajemukan itu jangan sampai hilang. Jangan terjadi katakanlah penyeragaman ya. Jangan sampai terjadi ada pihak yang dominan lalu ada minoritas. Itu tidak majemuk ya. Majemuk itu adalah kesetaraan di antara yang beragam, dan di situ sebenarnya makna pluralisme. Nah, tadi ditanya juga apakah pluralisme ini menjadi berkat? Jelas ya. Seperti sering kita katakan bahwa banyak hal-hal yang kita hidupi ternyata dilengkapi oleh yang lain ya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu ternyata diberitahu oleh yang lain. Bahkan banyak hal-hal yang kita kira benar justru diperkaya oleh kebenaran yang lain. Nah, disitulah menurut saya intinya bahwa kemajemukan ini
dan pluralisme berarti kita akan mendukung, mempertahankan kemajemukan, adalah kesempatan yang terbaik untuk hidup yang justru akan lebih bermutu, lebih kaya, lebih beragam, dan akan lebih saling menambahkan apa yang kita kira memadai ternyata ditambahkan oleh pihak lain. Menurut saya di situ inti Alkitab sendiri ya. Kita tahu ya masalah-masalahnya tadi ya, bagaimana bangsa lain, Kores, bagaimana Musa ditolong orang yang lain, agar apa? Agar kehidupannya semakin bermutu, semakin penuh berkat karena kehadiran kemajemukan itu. Mungkin di situ poinnya yang menjadi dasar kita. Kita menerima, menghargai dan mendukung kemajemukan serta pluralisme, dan bagi saya semangat itu sesuatu yang mesti para sahabat ngulik Alkitab juga mesti miliki dan kembangkan di tengah-tengah konteks kita, kurang begitu ya Pak? Ya. Bahwa spirit itu, pluralisme itu hadir karena tadi Pak Pendeta mengatakan dari awal Allah memberikan perjanjian belas kasih yang terbuka pada semua, mengundang semua. Bahkan simbol-simbol seperti apa yang terjadi pada Nuh menunjukkan bahwa kasih itu bukan hanya untuk manusia bahkan ya Pak ya? Ya, untuk semuanya. Semua ciptaan Allah. Oke. Sebelum saya meminta Pak Martin menjelaskan, itu kan mengenai kita masih melihat pendekatan, karena ini pendekatan pandangan Alkitab, kita baru melihat pendekatan dari Perjanjian Lama. Sebelum saya meminta Bapak untuk melihat pendekatan Perjanjian Baru, saya ingin apa yang Bapak sampaikan ini tadi kalau bisa diberikan poin-poinnya, saya kira ada beberapa hal bahwa supaya para sahabat ngulik Alkitab, para pemirsa ngulik Alkitab bisa mengingat kembali atau bisa memahami bahwa dengan baik bahwa ada beberapa hal yang perlu di-highlight dari bagian kedua yang disampaikan oleh Pak Pendeta Martin, bahwa pendekatan PL Perjanjian Lama terhadap kemajemukan adalah bahwa tadi Pak Martin mengatakan kita ini semua satu keluarga manusia, dan bagi saya itu sangat indah Pak. Ketika satu keluarga manusia, bagaimana mungkin satu keluarga dapat saling sikut satu dengan yang lain? Mestinya kan merangkul semua, mencintai, mengasihi semua. Tadi Pak Pendeta mengatakan bagian akhir bahwa Kristus mengatakan kasihilah sesamamu seperti Tuhan Allahmu dan seperti dirimu sendiri. Kita pertama adalah yang saya mau highlight dari pendekatan perjanjian lama adalah bahwa kita semua adalah satu keluarga manusia. Kemudian tadi Pak Pendeta beberapa kali mengatakan bahwa Allah memberikan perjanjian pada semua umat manusia. Kita ingat perjanjian dengan Abraham, dengan Adam, dengan Nuh itu diberikan sebelum pemilihan Israel, gitu ya Pak ya. Lalu yang ketiga bahwa kemajemukan ini adalah kehendak Allah. Jadi sebagai kehendak Allah ini tentu bukan sebuah ancaman, ini anugerah, grace buat kita semua. Dan kemudian yang keempat yang bisa di-highlight dari apa yang disampaikan pada pendekatan PL ini adalah Allah hadir dalam kehidupan setiap orang, bahkan bangsa-bangsa lain. Kisah pertolongan yang Allah berikan pada Israel, keselamatan mereka menunjukkan bahwa Allah hadir dalam mereka dan menunjukkan bahwa memang keragaman kemajemukan itu adalah berkat Allah bagi kita. Oke, saya mau lanjutkan pertanyaan. Sebelum itu saya mau bilang bahwa hal ini seharusnya mengentak kita semua, menyadarkan kita semua, mengguncang kita semua yang selama ini menganggap atau sama seperti orang-orang dulu menganggap kisah Menara Babel begitu tafsirannya, bahwa majemukan itu berbeda, itu ancaman, karena itu kita bikin seragam aja deh. Seperti itu. Nah, jadi ini sesuatu yang indah, keberagaman atau yang di dalam 4 poin ini sebetulnya bukan saja indah tapi penuh daya, karena menunjukkan bahwa ini sebenarnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Kita lanjut ke berikutnya Pak. Kita sudah melihat, Bapak sudah menjelaskan bahwa begini loh pendekatan Perjanjian Lama terhadap kemajemukan, bagaimana dia melihatnya dengan contoh-contoh. Lalu apa kata Perjanjian Baru Pak? Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Perjanjian Baru juga melanjutkan ya, tidak kontradiksi. Mungkin bagus juga kalau kita dekati seperti ini. Baik. Mengapa kemajemukan itu sering mengakibatkan gesekan dan bencana gitu ya, seperti Pak, tadi? Sekali. Karena orang mengira bahwa keadaannya itu terbatas. Seperti ekonomi kadang-kadang. Kalau keadaannya itu langka, ya, maka orang akan bergesekan, berebut untuk mengambil agar dia dapat, ya, sehingga yang lain kamu tidak. Itulah kemajemukan yang bisa menjadi bencana.
Namun dalam hal iman, ya, dalam hal juga perjanjian ilahi tadi, kasih atau kasih setia Tuhan itu berlimpah, ya, berlimpah sehingga kita tidak perlu bergesekan untuk mendapatkannya. Kita Artinya tidak ada buat semua ya? ada buat Cukup semua. buat semua. Sudah cukup, Oke, ya. baik. Nah, jadi perjanjian Allah yang berlimpah, perjanjian Allah yang sifatnya kasih setia itulah yang Yesus mau katakan. Jadi ketika Yesus mengatakan begini dalam nats kita, ya, kita sampai kepada nats kita, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau mengatakan begini, melalui akulah kamu bisa tahu bahwa Bapamu di surga itu berlimpah kasih karunia. Melalui akulah bahwa kamu semakin bisa yakin, bahkan kamu bisa ikut di dalam perjanjian baru yang sebenarnya melanjutkan perjanjian yang dulu, ya. Dan di situ, ya, tidak lagi kasih Tuhan itu membeda-bedakan, tapi kasih Tuhan itu merangkul, kasih Tuhan itu bahkan seperti, nah ini kelebihan, katakanlah keunikan Kristiani, bahkan kasihnya itu seperti Bapa yang sekalipun anaknya hilang, anaknya memboroskan, anaknya itu, bahkan Bapak itu lari terlebih dahulu untuk menyambutnya, agar anak itu yakin bahwa perjanjian kasih setiaku itu mengatasi kemarahan, bahkan mengatasi kesalahanmu. Jadi kata Yesus, akulah jalan, artinya agar kita semua tahu betul tentang Allah yang sedemikian berlimpah anugerah itu, maka kenalilah aku, kenalilah jalan Kristiani, kenalilah jalan Kristus itu, kenalilah hidup, ya, Zoe katanya dalam bahasa Yunani, kenalilah juga kebenaran, ya, aletheia, kebenaranku, agar kamu sampai kepada Bapa yang sedemikian itu. Jadi Allah bukanlah menjadi hakim yang memilah-milah, mengkelompok-kelompokkan, mengkasta-kastakan, tapi Dia Bapamu yang merangkul, dan hanya atau kalau kamu datang kepadaku, kamu tahu pada Allah di surga sedemikian. Itu pesan Yohanes 14 ayat 6 yang kita tadi doakan dan kita baca itu. Wow. Kira-kira begitu, ya. Pak, ini satu entakan lain yang mau menyadarkan kita, pesan Yohanes 14 ayat 6 ini, bahwa saya mencatat karena Pak Martin mengulang-ulang ini, Allah itu memberikan perjanjian kasih setia, dan itu sangat menarik. Dan kemudian Yohanes 14 adalah sebuah penegasan Yesus bahwa kita semua boleh menerima kasih anugerah Allah yang melimpah-limpah itu melaluinya, dan itu inklusif justru, Pak. Pasti. Ternyata bukan mau mengatakan hanya kita yang beragama Kristen khususnya yang menerimanya dalam Kristus, semua justru diundang, ya, Pak. Nah, itu memang pertanyaan kedua yang cukup tajam, sehingga Dewan Gereja Sedunia dalam konferensi misi di San Antonio tahun 90 merumuskan seperti ini. Untuk keselamatan kami hanya tahu satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tapi kami tidak bisa membatasi perjanjian anugerah yang berlimpah itu, dan Allah punya kehendak yang melampaui apa yang kita kira selalu. Ya, mungkin itu jadi kesimpulan dari Dewan Gereja Sedunia untuk pertanyaan yang sulit itu memang. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami di dalam acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKBGKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Martin Sinaga. Kita sedang mengulik Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan tema percaya pada Kristus di tengah kemajemukan, sebuah pandangan Alkitab. Saat ini kita sudah berada di segmen terakhir, segmen ketiga. Namun para sahabat tentu saja dapat berinteraksi dengan kami di kolom komentar yang tersedia. Kita kembali ke Pak Pendeta karena kita tinggal satu segmen lagi, jadi nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang berharga ini. Sulit meminta waktu beliau untuk menjadi narasumber di sini. Oke, tadi di bagian terakhir segmen kedua, di penghujung segmen kedua, Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini adalah sebuah hal yang inklusif sebenarnya, bahwa Kristus mengatakan pada kita bahwa perjanjian kasih setia Allah itu dapat kita masuki dan tersedia bagi kita melalui Dia. Namun kenyataannya Pak, ya paling tidak apa yang saya alami begitu, atau mungkin saya pernah berada pada pemikiran seperti itu, bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini dianggap sebagai sebuah kebenaran eksklusif bahwa Kristus itu cuma milik kami yang mengaku percaya bahwa Dia adalah Tuhan kami, begitu. Dan kemudian saya disadarkan begitu Pak, bahwa menganut klaim-klaim eksklusif semacam itu kan menyekat relasi, bahkan menjadi ancaman untuk kebersamaan hidup yang indah begitu. Nah, dalam memahami tema kita, supaya kita semua, khususnya nih para pemirsa Ngulik Alkitab yang sedang menyaksikan kita di malam hari ini, ketika kita mendalami mengenai Kristus, bagaimana mempercayai Kristus di tengah kemajemukan begitu, selain Yohanes 14 ayat 6 ini yang sudah sering kita anggap eksklusif, padahal sama sekali tidak eksklusif ya Pak ya begitu, adakah bagian lain dari Alkitab yang bisa menolong kita memahami, mendukung bahwa Yesus itu untuk semua begitu? Ya, jadi ayat ini memang penting sekali ya. Kalau boleh saya ulang sedikit lagi ya, bahwa kalau kamu ingin bertemu dengan Allah yang berjanji dan perjanjiannya itu berlimpah kasih gitu ya, maka melalui Kristuslah kau mengenalnya ya. Dan mengenal Kristus penting sekali. Memang ada yang mengenal Kristus dan percaya, orang-orang Kristen ya. Salah satunya saya dan kita ya, dan itu kita membuat kita menjadi satu gereja atau satu umat Kristen ya. Namun apa yang Yesus katakan adalah mengenai Bapanya yang tentu dipercayanya juga, yang dalam Trinitas ya, dalam prinsip Trinitas, berarti apa yang Yesus hadirkan ya juga menunjuk kepada Bapa yang di surga ya. Jadi Yesus hadir lebih dari dirinya yang sebenarnya dihadirkannya. Dan kalau begitu kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa kehadirannya yang membuat kita percaya, kiranya juga membuat dunia mengenal Bapanya yang bermurah hati tadi ya. Bahkan sekali lagi Dewan Gereja Sedunia dalam konferensi San Antonio mengatakan bahwa di tengah kemajemukan kira-kira rumusannya adalah seperti ini, sebagai konsekuensi dari perkataan Yesus ya, bahwa memang kepada aku, yaitu Yesus,
kepadanya kita hanya tahu dialah keselamatan untuk kita ya sebagai orang Kristen ya, tapi kita juga tidak bisa membatasi karena Bapa yang di surga, Bapa pencipta tadi yang berjanji itu lebih dari Kristus, artinya lebih besar dari batas-batas yang diakibatkan oleh persekutuan Kristiani ya. Dan itulah kira-kira ayat yang membuat ini bersifat inklusif. Nah, Yesus sendiri, saudara-saudara, dalam pengalaman hidupnya, kalau boleh saya katakan, walaupun mungkin saudara-saudara kurang setuju, tapi mungkin bisa juga setuju, Yesus juga dalam karyanya seperti belajar pada kemajemukan. Ya, jadi Yesus datang tidak seolah-olah dia langsung sudah jelas tentang semuanya. Dia datang dan dia juga menemui kemajemukan dan dia belajar, dan bahkan Yesus merasa diberkati oleh kemajemukan. Jadi ceritanya kita tahu sendiri, yaitu dalam Markus 15 itu ya yang terkenal sekali itu ya. Saat itu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Sirofenesia ya. Dan dalam pertemuan Yesus dengan Sirofenesia itu, Yesus seolah-olah mengatakan begini kepadanya, "Ibu," katanya ya, anaknya kan sakit, anak ibu itu ya. Anak ibu itu sakit, lalu ibu dia Yesus mengatakan, "Aku sebenarnya Matius, Pak. Matius 15 ya. Aku sebenarnya ibu tidak datang untuk bangsa-bangsa lain. Aku datang untuk Israel saja," kan begitu ya. Atau saya bacakan bagian ini biar jelas, Pak. Boleh. Oke. Ya. Saya bacakan Matius pendek, jadi saya baca saja. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, saya baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, 'Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.' Jawab Yesus, 'Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.' Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Kita perhatikan ayat 27 sampai 28 ini. Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, Itu, Pak. jadi itu ada di Matius 15 dan Markus 7 ya. Markus 7 juga ya. Dan Yesus seolah-olah tersentak juga. Kenapa perempuan tanda kutip yang di luar ini, yang bukan Israel, berarti bagian dari kemajemukan ini, mengingatkannya ya, bahwa sebenarnya menjadi anjing pun aku siap di remah-remah itu, katanya. Yang Yesus seperti terkaget dan mengatakan, "Oh, betapa sebenarnya imanmu, Ibu, membuatku sadar ya bahwa kasih yang berlimpah itu melampaui batas-batas. Kasih yang berlimpah yang kubawa, yang kuperkenalkan, ternyata lebih luas dari hanya urusan sekelompok orang Israel, sebab kasih itu memang sesungguhnya seperti kasih Bapa pencipta itu adalah kasih yang berlimpah." Jadi nats ini sekali lagi membuat kita semakin diyakinkan ya bahwa memang kasih itu inklusif, tidak membatas-batasi ya. Dan memang karena kita tahu bahwa nama Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan kita, kita tahu juga bahwa kasih Allah itu berlimpah. Kalau kita tidak kenal Yesus Kristus, mungkin kita kira kasih Allah itu diskriminatif. Tapi justru karena Yesus datang sedemikian ya, bahkan Yesus berubah ya, belajar dari perempuan Sirofenesia itu, ya. Dan dia melihat dimensi yang lebih luas dari kasih yang dia bawakan, yang sebenarnya kasih dari Bapa yang di surga, yang mengasihi dengan berlimpah itu. Dan ini saudara-saudara ya, kita semua mengingatkan kita bahwa sesungguhnya beginilah cara orang beriman di tengah kemajemukan. Kira-kira beginilah cara orang beriman di tengah kemajemukan. Oke, Pak,
saya bukan pertama kali, dan saya kira para sahabat ngulik Alkitab juga bukan pertama kali mendengar kisah tentang perempuan Sirofenesia ini. Namun harus saya jujur mengakui bahwa saya selalu takjub pada tokoh atau perempuan ini. Kenapa tadi saya membaca, karena saya memang takjub dengan ini. Saya baca kembali ayat 27. Benar Tuhan, setelah Tuhan mengatakan tidak patut itu roti itu diambil anak-anak dan buat anak-anak dipakan kepada anjing, dan dia mengatakan benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya selalu takjub dengan bagaimana perempuan ini merespon sedemikian rupa begitu. Ya, dalam perbedaan tadi Bapak juga menjelaskan di segmen kedua sebetulnya bahwa kadang-kadang kita membuat semacam pengkotak-kotakan kelas-kelas sosial begitu karena perbedaan kita. Namun perempuan ini menunjukkan pada kita untuk meraih yang lebih baik gitu ya, kehidupan yang lebih baik. Dia bersedia semacam merendahkan diri ya Pak. Iya, dan Yesus terkejut. Iya. Ternyata imannya besar sekali. Kadang pride kita terlalu lebih tinggi daripada keinginan untuk hidup, daripada kebaikan ya Pak. Jadi itu saya pikir juga perlu kita sebagai umat Tuhan, yang tadi Bapak tadi mengatakan bahwa hanya melalui Kristuslah kita bisa sampai mengenal Allah yang berlimpah kasih itu, kita sampai kepada Dia. Sementara Bapak menjelaskan, saya berpikir sebenarnya kita tahu seperti itu, tapi bagaimana menghadirkan itu dalam kehidupan kita untuk tidak hanya sekedar tahu begitu. Tantangan kita kan Pak mungkin di situ, saya tahu Bapak menjelaskan itu, sekarang ini saya tahu, tapi nanti balik keluar dari ruangan ini mungkin saya sudah lupa bahwa seharusnya saya bisa menerapkan hal. Dan itu penting sekali. Bagi Yesus, perjumpaan-perjumpaan itu membuat dia terbuka. Kiranya juga kita bahwa dalam kemajemukan ini dengan kasih yang diberikan Tuhan, kita juga bisa melihat kasih yang berlimpah itu terjadi. Ada satu lagi kisah yang juga kita tahu semua, yaitu kisah di Yohanes 4 saat Yesus pergi ke sumur dan di sumur itu ada seorang perempuan. Dan kita ingat perempuan itu dalam bahasa Yohanes 4 tidak hanya perempuan dari kemajemukan yang lain, yaitu orang Samaria. Saat itu kan orang Yahudi sedikit clash dengan orang Samaria karena sejarah mereka. Dia juga mengaku bahwa dia berdosa katanya dalam kategori saat itu, karena dia hidup tidak dengan suaminya dan dia sudah punya banyak sekali suami. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus tidak mengatakan, kalau begitu Samaria itu salah, kalau begitu Yerusalem itulah kebenaran. Kata Yesus, kita akan bertemu dengan Tuhan pada Yohanes 4 ayat 23 bahwa kita akan menyembah Bapa yang berlimpah dan berjanji penuh kasih karunia itu, kita akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran gitu ya. Dalam roh artinya roh yang berhembus kemana dia mau roh yang mengatasi batas-batas. Dan menurut saya dengan roh juga lah kita tahu bahwa sebenarnya siapapun di tengah kemajemukan ini mungkin sekali hadir roh padanya, dan dia mencerminkan kasih setia juga untuk kita begitu. Menarik bagian yang Bapak katakan bahwa peran Roh Kudus penting sekali dalam hal ini. Betul. Pak, kita ini sudah hampir sampai di penghujung ngulik Alkitab. Sepanjang percakapan kita dalam 3 segmen yang sangat padat ini, saya tahu banyak sekali yang bisa kita pelajari di sana. Namun saya ingin Bapak memberikan lagi menegaskan atau semacam meng-highlight kembali hal-hal apa yang harus kita perhatikan betul-betul dan kita hidupi. Ngulik Alkitab ini, kita belajar Alkitab dan kemudian kita bawa dalam konteks kita relevansikan supaya tidak hanya sekadar tahu. Namun sebelum Bapak menegaskan tentang hal itu, saya mau menanyakan satu hal ini kepada Bapak. Ini sebenarnya saya simpan loh Pak dari awal tadi penjelasan. Jadi begini, Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru menunjukkan pada kita bahwa Allah itu memandang bahwa kemajemukan itu adalah hal yang baik sebetulnya. Karena dan kemudian Pak Pendeta juga Pak Pendeta Mati mengulang-ulang bahwa kasih Allah itu berlimpah loh. Kalau berlimpah itu kita nggak perlu takut nggak cukup maka kita sikut orang lain, ini buat saya aja, kelompok saya aja. Nah saya kemudian dan nggak perlu mengkotak-kotakan gitu. Cukup kok, lebih malah begitu, tidak, karena sumbernya terus ada, jadi dia akan
sampai kapanpun saya yakin tidak akan kurang begitu buat kita. Nah, kemudian saya mau tanyakan sebelum Bapak nanti meng-highlight beberapa hal yang penting kita perhatikan, Pak. Kenyataannya adalah masih ada golongan orang yang memang senang sekali mengedepankan perbedaan begitu. Nah, jadi setidaknya nih ya Pak, para pemirsa Ngulik Alkitab, bagaimana bisa kita mengikis, syukur-syukur sih menghapus ya, pandangan yang melihat kemajemukan, melihat perbedaan ras, bahasa, agama, apapun juga sebagai sumber konflik. Dan satu lagi Pak, bisa nggak kita menghapus paradigma bahwa perbedaan itu adalah ancaman tidak baik buat kita. Itu satu. Kemudian mungkin nggak terjadi, dan kemudian sebagai penutup, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh para sahabat? Ya, saya kira tadi Pendeta Tika telah dengan baik sekali ya merumuskan ya bahwa ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa, maka kita harus pertama-tama mengenal Bapa seperti apa yang diperkenalkannya, yaitu Bapa yang berlimpah kasih karunia. Dan begitu kita mengenal Kristus, kita tahu Bapa, kita tahu Allah itu, berarti kita tahu bahwa dengan mengenal Kristus yang bagi kita satu-satunya kebenaran dan keselamatan kita mengenal Bapanya yang kasihnya mengatasi dan berlimpah. Dan kesimpulan ini dan Yesus sendiri pun ya tiba pada kesimpulan kasih yang berlimpah itu saat dia bertemu. Ya, kadang-kadang kita bisa katakan orang-orang yang eksklusif tertutup itu kurang piknik gitu. Kenapa? Karena dia kira dengan terkurung, dengan yakin, dengan sendiri semua selesai. Tapi justru ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tahu bahwa ternyata ada yang berlimpah dari Tuhan, ya. Bukan ada yang terbatas, bukan langka, ya, tapi yang berlimpah, dan itu membuat kita percaya bahwa kemajemukan itu sungguh-sungguh penting. Nah, tadi Pendeta Tika mengatakan bagaimana agar itu menjadi satu prinsip bersama ya. Nah, tampaknya dunia juga sekarang semakin percaya pada pluralisme gitu ya. Dan dunia, karena relasi-relasi di dunia selama ini terlalu banyak relasi-relasi perebutan dan konflik, akhirnya dunia berkesimpulan pluralisme. Dan dunia berkesimpulan bukan hanya pluralisme itu harus dijaga, tapi juga dipertahankan dengan dasar-dasar kemanusiaan ya. Makanya ada apa yang disebut gerakan HAM sedunia. Dan menurut saya kemanusiaan yang relasional adalah kemanusiaan yang khas Kristiani, seperti Yesus juga mengambil hubungan dengan semua orang, seperti juga Trinitas adalah Tuhan itu relasional sifatnya. Itu arti Trinitas kan ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kiranya itu bisa menjadi dasar dan juga praktik hidup kita sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Pendeta Martin Sinaga atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab dan semua penjelasan yang cukup mengentak kita beberapa, tentu saja. Semoga menjadi menginspirasi para sahabat YKB sekalian yang menyaksikan kita di malam hari ini. Sahabat YKB, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kembali sebagai poin-poin yang dapat kita lihat dari Ngulik Alkitab episode ini, percaya pada Kristus di tengah kemajemukan. Bahwa pertama, kita perlu mengingat bahwa perintah dan perjanjian Allah mendahului pemilihan Israel. Ini penting kita perhatikan. Mengapa? Sehingga ini mau mengatakan pada kita bahwa perjanjian kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Martin sebagai narasumber kita, itu mengundang semua, tersedia bagi semua dan mengundang semua, bukan hanya untuk segolongan orang atau sebuah bangsa. Dan itu artinya mendorong kita untuk hidup dalam semangat kemajemukan, melihat, menghargai perbedaan dan mengasihi yang lain juga. Kemudian kedua, ini saya kira perlu juga kita perhatikan betul dan menjadi pembelajaran bagi kita. Kemajemukan itu kehendak Allah, anugerah Allah bagi kita. Ada rumusan yang indah disampaikan oleh Pak Martin bahwa kemajemukan ini Allah hadirkan demi pemenuhan penyebaran manusia di bumi, supaya itu tercapai. Jadi tujuannya sangat baik sebenarnya kemajemukan ini, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai, dalam konteks demikian, maka kita melihat anugerah Allah ini, kemajemukan ini adalah anugerah Allah untuk memelihara kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaan. Ketiga, keselamatan. Kita berangkat dari Yohanes 14 ayat 6. Keselamatan dalam Kristus adalah sesuatu hal yang penting dan menentukan bagi seorang Kristen. Namun kita diingatkan juga dalam Ngulik Alkitab kali ini bahwa
sementara kita memegang teguh Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, kita juga dalam keyakinan bahwa perjanjian ilahi terbuka pada rahasianya, mengatasi batas-batas. Roh Kudus hadir, Allah dan kasih-Nya bebas dianugerahkan bagi semua. Penutup terakhir tadi yang Pak Pendeta sampaikan, saya mau kutip kembali dan menjadi penutup bagi kita juga. Mengenal Kristus berarti mengenal Allah. Mengenal Allah berarti juga mengenal Kristus. Dan apakah kita mengenal Kristus? Tentu kita nyatakan dalam perilaku yang sebagaimana Kristus, terbuka, merangkul semua. Maka kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai jalan yang membawa kita kepada Bapa dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah itu, kita juga hadir bagi yang lain, menerima, merangkul yang lain, supaya keyakinan kita kan bahwa kita mengemban misi Allah, kita justru dengan kehidupan kita mengantarkan orang lain mengenal Kristus dan mengenal Allah. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik Alkitab episode ini. Semoga bahasan kita mengenai bagaimana percaya pada Kristus di tengah kemajemukan menolong kita untuk semakin memiliki spirit dan menjadikan prinsip bersama bahwa kemajemukan itu adalah anugerah bagi kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengulik Alkitab episode ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Pendeta sebagai narasumber. Ya, terima kasih. Sahabat, dukung kami, dukung pelayanan Ngulik Alkitab dengan memberikan like dan juga subscribe supaya Anda semua mendapatkan update konten-konten terbaru dari YKB GKI TV, dan share juga kepada orang lain agar mereka pun boleh mendapatkan berkat melalui hal-hal yang kita berikan atau teruskan kepada mereka. Kita tutup Ngulik Alkitab episode ini dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Martin Sinaga. Silakan Bapak. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami semakin mengerti siapa itu Kristus, dan kami juga mengerti bahwa Bapanya yang di surga adalah Bapa kami juga yang penuh berkat yang melimpah. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin.